Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Tentunya sehat bukan? Masih semangat belajar di rumah bukan? Oke, mari kita belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Simak penjelasan berikut. Kita mulai dulu dari pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. Ciri yang pertama, membuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Ciri yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Ciri yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Ini adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi. Bisa kalian simak, baca, kemudian pahami. Selanjutnya, kita akan belajar struktur teks eksplanasi. Dari contoh teks yang berjudul tsunami tersebut, kita dapat mengetahui struktur teks eksplanasi seperti pada tabel di samping. Struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum. Ini berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa peristiwa, fenomena tersebut, atau penjelasannya. Yang kedua, deretan penjelas. Berisi tentang penjelasan proses mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi atau tercipta, dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari fenomena alam atau peristiwa tersebut. Yang ketiga, interpretasi atau opsional. Berisi teks penutup yang bersifat pilihan dan bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian kalimat pasif. Kedua, ada konjungsi kausal dan waktu. Maksud dari konjungsi kausal adalah kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Sementara konjungsi waktu adalah kata hubung yang menunjukkan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, banyak memakai kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik atau peristiwa. Dan kata kerja relasional, yaitu kata kerja yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang kelima, bersifat informatif, artinya tidak mempengaruhi pembaca untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diceritakan. Sebagai catatan, semua informasi yang ada pada teks eksplanasi
merupakan fakta yang benar-benar terjadi dan bukan karangan. Jadi, berita hoax mengenai suatu fenomena alam dan sosial tidak termasuk ke dalam teks eksplanasi. Nah, simak video terjadinya tsunami berikut untuk menambah wawasan kalian. Gelombang tsunami bisa disebabkan oleh gempa bumi ataupun erupsi gunung di bawah laut atau longsor di dasar laut. Bisa menyebabkan pergerakan lempeng bumi yang berbenturan memicu timbulnya energi luar biasa pada air laut. Berikut penjelasan singkat mengenai tsunami dalam bentuk animasi. Tahun 479 Masehi, pasukan Persia menyerang kota Yunani Potidaea. Air laut ketika itu surut lebih jauh dari biasanya, sehingga membuka jalur yang menguntungkan pasukan penyerang. Tapi ini bukanlah keberuntungan. Belum sampai setengah perjalanan, air laut kembali ke pantai dan gulungan ombaknya lebih tinggi dari yang pernah manusia lihat sebelumnya. Para penyerang pun tersapu binasa. Orang-orang Potidaea meyakini mereka telah ditolong dewa laut Poseidon. Tapi sebenarnya, yang telah menyelamatkan mereka adalah gelombang tsunami. Walaupun tsunami umumnya dikenal sebagai gelombang pasang, tapi sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya gravitasi bulan dan matahari yang jadi penyebab pasang dan surut. Sebenarnya, tsunami adalah versi lebih besar dari ombak atau gelombang laut. Memiliki lembah dan bukit. Dan bukan terjadi akibat pergerakan air, melainkan pergerakan energi di dalam air. Perbedaannya terdapat pada dari mana energi itu berasal. Pada ombak biasa, energinya berasal dari angin. Karena angin hanya mempengaruhi permukaan laut, kecepatan dan tinggi ombak menjadi terbatas. Sementara, tsunami disebabkan oleh energi yang berasal dari dasar laut. Dari erupsi gunung di bawah laut, longsor di dasar laut, atau yang paling umum, gempa bumi di dasar laut. Yang disebabkan pergerakan lempeng bumi yang berbenturan memicu timbulnya energi luar biasa pada air laut. Energi ini kemudian bergerak ke atas permukaan laut, menggerakkan air sehingga permukaan laut meninggi di atas garis normal. Tapi gaya gravitasi kemudian menariknya kembali turun ke bawah sehingga energi tadi terpecah secara horizontal. Dengan begitu terciptalah tsunami yang bergerak hingga kecepatan 800 km per jam. Ketika masih jauh dari pantai, tsunami nyaris tidak terdeteksi karena bergerak di bawah permukaan laut. Tapi begitu sampai laut dangkal, gelombangnya mulai meninggi. Dengan semakin berkurangnya volume air laut, energi besar di dalam air tadi menjadi tertekan. Kecepatan gelombangnya menurun, tapi tinggi gelombang naik drastis hingga bisa lebih dari 30 meter tingginya. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang artinya gelombang di pelabuhan. Karena faktanya, tsunami memang sepertinya baru terlihat di dekat pantai. Saat lembah gelombang tsunami lebih dulu mencapai pantai, laut di pantai akan surut lebih jauh dari biasanya menjelang tsunami menerjang. Fenomena ini sangat mengecoh dan berbahaya. Tsunami tidak hanya akan menyapu orang-orang di pantai, tapi juga menghancurkan bangunan dan pepohonan yang letaknya jauh dari bibir pantai, terutama di kawasan dataran rendah. Setelah gelombang tsunami berlalu, banjir akibat tsunami akan menyurut, menyisakan puing-puing dari apapun yang sebelumnya terseret oleh gelombang tsunami, termasuk manusia yang tidak sempat menyelamatkan diri. Tsunami Aceh 2004 lalu di Samudra Hindia merupakan salah satu fenomena alam yang paling banyak menelan korban jiwa sepanjang sejarah. Lebih dari 200.000 orang meninggal dunia di Asia Tenggara. Lalu bagaimana cara kita melindungi diri dari kekuatan alam luar biasa ini? Di sejumlah wilayah, manusia mencoba menghentikan tsunami dengan membangun dinding laut, kanal banjir, dan terusan. Tapi tidak selalu berhasil. Tahun 2008, dinding banjir yang membentengi fasilitas nuklir Fukushima tidak mampu membendung gelombang tsunami di Jepang, menyebabkan kebocoran reaktor nuklir, di luar tewasnya lebih dari 18.000 jiwa akibat terjangan gelombang. Ilmuwan dan para pembuat kebijakan kemudian memfokuskan pada upaya peringatan dini, memantau tekanan di bawah laut dan aktivitas seismik, dan membuat jaringan komunikasi perluaskan informasi peringatan tsunami dalam waktu singkat. Saat kekuatan alam terlalu dahsyat untuk dihentikan, yang paling aman adalah menghindari dari hal tersebut.
tsunami. Semoga kalian bisa memahami dan memaknai apa itu tsunami. Sudah jelas bukan? Penjelasan tentang teks eksplanasi. Baiklah, kita akhiri belajar kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap selalu semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.